Selamat sore Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Waduh, rame banget ya. Terima kasih yang udah mau datang nih, bela-belain hujan ya, datang ke sini ya. Terima kasih teman-teman, teman-teman mahasiswa, teman-teman dari komunitas dan para narasumber sekalian. Perkenalkan, saya Billy Piri. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kita akan mengikuti diskusi publik bersama para narasumber mengenai KUHP dan KUHAP baru. Di sini ada yang tidak pakai medsos sama sekali? Tidak ada ya? Semuanya pakai medsos ya? Termasuk saya juga ya. Jadi sebagai pengguna medsos, ternyata kita rentan terhadap kejahatan siber, cyberbullying, ujaran kebencian, doxing, dan sekarang yang lagi hype, ada yang mungkin ada yang tahu teman-teman muda-mudi, namanya love scam ya. Jadi kenalan sama orang ngaku-ngaku CEO muda, ternyata beban keluarga. Nah, banyak terjadi di sini. Ada korban atau pelaku? Nggak apa-apa, jujur aja. Nah, jadi kalaupun kita tidak bisa sebagai korban, bisa jadi kita ini sebagai pelaku, secara sadar maupun tidak sadar. Dan pada akhirnya KUHP dan KUHAP punya kekuatan hukum di situ untuk mengambil tindakan. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi batasan hukum saat beraktivitas di ruang siber. Dalam diskusi publik, KUHP dan KUHAP baru untuk ruang digital dan generasi muda. Tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai diskusi ini, kita akan mendengar sejenak opening speech dari Direktur TV Tempo, Anton Aprianto. Kepada Kang Anton, dipersilahkan. Duduk apa berdiri? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Billy ini salah satu host bocor alus, tapi dia tidak duduk di meja. Nah, duduknya di tempat yang lain lah. Ya, ada yang nggak tahu bocor alus? Bocor alus politik podcast TV Tempo. Ada yang tahu? Berarti tahu semua ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Rahmat Dwi Putranto, CEO IBLEM School of Law, Ibu Siti Aminah Tardi, advokat publik. Nah ini yang ketiga ini sulit nih, kayaknya saya orang Sunda jadi ini ibu apa bapak? Ibu. Kakak Pirdinda Laode Ahmad, kreator konten tipis sosial. Terima kasih. Dan juga rekan-rekan, teman-teman, ini mahasiswa hukum semua? Hah? Oh, sebagian besar hukum ya, dari berbagai universitas. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tahu dalam 2 pekan ini sedang deras-derasnya hujan. Nah perjuangan ya, kalau teman-teman kesini terima kasih gitu kan. Karena memang situasinya sedang kurang memungkinkan untuk kita melakukan mobilisasi kemana-mana. Tapi terima kasih. Jadi ini TV Tempo adalah salah satu bagian dari Tempo Media Group. Salah satu siniar yang paling diminati itu adalah bocor halus, jelasin dong ya. Kita juga memproduksi video dokumenter yang paling cukup menyedot perhatian adalah yang KM50, yang ketika itu rame menjadi pemberitaan. Ya, jadi ini adalah satu model produk visual, satu unit visual, karena kami melihat disrupsi digital di media itu sudah mulai turun, terutama cetak ya. Jumlah HP dengan jumlah penduduk Indonesia itu sudah sangat berbeda. Banyakkan jumlah HP, satu orang bisa memegang 3 HP. Ya, dan kami generasi yang saya ini ya, yang teman-teman TV Tempo lain kayaknya masih milenial ya. Saya yang agak-agak kolonial ini
melewati masa pager ya, melewati masa cetak yang waktu itu sedang hebat-hebatnya. Tapi Tempo sebenarnya sudah melihat fenomena akan adanya disrupsi digital. Ya, kita belajar ke Amerika, kita belajar ke Inggris, kita belajar hampir ke segala macam untuk menangkap kira-kira perubahan ini membawa signifikansi apa terhadap media. Kita belajar kemudian membangun tempo.com, membangun Tempo Digital. Nah, sayangnya memang di Indonesia tuh beda. Willingness to pay di Indonesia itu sangat rendah. Orang belum menghargai artikel itu secara lebih komprehensif. Kalau di Indonesia, sulit teman-teman mencari media independen. Nyaris mungkin ada satu dua, salah satunya adalah Tempo. Coba aja dihitung. Kenapa? Karena sumber revenue-nya banyak berasal dari iklan. Belum dari subscriber, belum dari pelanggan. The Guardian di Inggris itu justru dari sumbangan dan segala macam. Nah, kita ikhtiar membangun satu unit ini, salah satu kegiatan-kegiatan adalah membuat diskusi-diskusi sampai ke Papua dan Maluku. Salah satu tema yang akan kita angkat ini adalah KUHAP dan KUHP. Ini tempo banget karena kami meyakini sosialisasi ini penting. Yakinlah ini tidak dibiayai oleh pemerintah. Karena pemerintah concernnya masih ke yang bergizi gratis. Ya. Karena kami dari survei dan segala macam, relatif anak-anak muda sekarang itu membaca berita itu bukan yang serius. Ya kan? Kami melihat kadang di notifikasi ada 1 sampai 5, ini 5 berita terpopuler. Bahayanya apa kalau ini nggak teman-teman pelajari, kalau nggak teman-teman lihat konsekuensinya, karena ini baru. Banyak sekali pasal-pasal, aturan-aturan yang perlu dicerna dengan baik. Ya, kita berkali-kali membela orang yang hanya karena cuitan itu ada guru, ada segala macam ya, itu dipidana. Ini ada nanti pasal pencemaran nama baik dan segala macam. Tapi kita lebih banyak ke bagaimana nanti wilayahnya di wilayah digital. Nah, dengan para narasumber yang saya yakin juga sudah mempelajari banyak KUHP dan KUHAP, ini sangat penting untuk sharing. Teman-teman bisa memberi perspektif lain, bisa berdiskusi. Tapi poinnya adalah dengan adanya KUHAP dan KUHP baru, kita bisa bijak untuk berselancar. Ada yang tahu nggak perbedaan KUHAP dan KUHP baru? Ada nggak? Ini harus, ini secara prinsip harus diketahui dulu bedanya KUHAP dan ini tolong nanti dikoreksi ya. Kalau KUHAP itu lebih ke prosedur, kalau KUHP-nya lebih ke materi. Nah, mungkin nanti teman-teman akan lebih konsen ke ini banyak aturan-aturan yang memberikan semacam sinyal kalau teman-teman berlebihan itu nanti ya akan ada pasal pidana. Ini sudah berlaku walaupun dalam banyak peristiwa itu dikritik oleh media dan segala macam, tapi ini sudah diundangkan, sudah diumumkan, ini sudah berlaku total ya Mas Rahmat ya. Jadi ini sudah dijalankan. Jadi kalau teman-teman nanti nyuitnya salah, kenanya pakai dua barang ini. KUHAP dan KUHP baru. Jadi inilah pentingnya untuk kita sama-sama mengetahui dan berdiskusi soal KUHP dan KUHAP baru. Itu dari saya, kawan-kawan, sekali lagi untuk narasumber terima kasih dan salam hormat untuk teman-teman yang sudah susah payah datang ke sini di tengah hujan dan kemacetan. Dan mohon maaf dan mohon izin saya harus bergeser ke tempat lain karena ada acara. Jadi memang di Tempo ini satu hari bisa beberapa titik Pak Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa memberi kontribusi buat
nanti pelaksanaan dan segala macam. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Terima kasih Kang Aton atas kata sambutannya. Ini makasih banget ya. Jadi teman-teman, jujur ini saya juga nggak tahu banyak nih soal KUHP dan KUHAP. Atau mungkin abis acara ini selesai saya diciduk, saya juga nggak tahu nih ya. Jadi mohon maaf teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu betul soal KUHP dan KUHAP ini, nanti kita akan ngobrol banyak banget sama 3 narasumber yang teman-teman bisa langsung tanya. Ini KUHAP apa, ini KUHP apa, dan saya kalau melakukan ini boleh apa enggak, melakukan itu boleh apa enggak. Teman-teman silahkan tanya, nanti akan diberi kesempatan oleh moderator, ada sesi Q&A. Nah, untuk itu langsung aja kita masuk ke sesi diskusi yang akan dipimpin oleh teman saya. Dia adalah seorang produser di TV Tempo. Untuk itu saya persilakan maju ke depan, produser TV Tempo, Deayu Jihan. Tepuk tangan. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, hari ini gimana kabarnya? Sehat aja atau sehat banget? Sehat banget. Oh, sehat aja. Semoga tetap berbahagia dan juga semangat ya. Oke, kita boleh tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu teman-teman. Oke, baik, luar biasa. Salam kenal Bapak Ibu dan teman-temanku, mahasiswa-mahasiswa semuanya. Salam kenal, saya Jihan, teman-teman boleh memanggil saya Jihan ya. Tentunya hari ini kita berada di sebuah titik balik sejarah hukum di Indonesia. Kita tahu sebelumnya kita disebut-sebut sebagai negara dengan warisan hukum bersifat kolonial. Benar nggak ya, Mas Ahmad? Benar ya? Oke, nah sekarang kita sedang beralih ke hukum nasional yang katanya lebih modern nih. Tapi pertanyaannya, apakah hukum baru ini benar-benar melindungi kita di internet atau justru menjadi sebuah ranjau baru bagi kita semua? Karena pasti di sini teman-teman semuanya, hampir semuanya sih kayaknya ya, sudah menggunakan media sosial atau nggak bisa lepas dari kegiatan digital begitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan narasumber yang kece-kece banget di diskusi dengan tema KUHP dan KUHAP baru untuk ruang digital dan generasi muda. Oke, hari ini kita akan bersama-sama dengan 3 narasumber super istimewa saya yang sudah hadir hari ini. Saya akan undang pertama dan nanti mohon langsung menempatkan diri di kursi yang sudah tersedia. Kali ini dari kacamata akademisi dan institusi pendidikan hukum ada Dr. Rahmat Dwi Putranto. Kita berikan tepuk tangan. Oke, beliau adalah seorang CEO of IBLAM School of Law, sebuah sekolah tinggi ilmu hukum yang fokus pada pendidikan hukum profesional berorientasi global dengan program gelar ganda dan menghasilkan lulusan ahli hukum berintegritas untuk siap menghadapi tantangan hukum modern dan juga global. Kita panggilkan narasumber yang kedua, kali ini dari sudut pandang praktisi hukum dan juga pembela hak asasi manusia. Kita undang ke atas panggung Ibu Siti Aminah Tardi atau Mbak Ami. Silahkan Mbak di samping Mas Rahmat. Beliaunya adalah seorang advokat publik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dari sudut pandang hak asasi manusia. Dan kemudian kali ini mewakili generasi teman-teman semuanya, generasi aku juga. Mewakili suara asli dari lapangan sekaligus penghuni utama ruang siber ya. Ada Firdinda Laode Ahmad. Silakan Firdinda, atau kita panggilnya Dinda ya. Dinda ini adalah content creator yang akan berbagi perspektif kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di garis depan dunia digital kita. Nah, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada para narasumber kita. Nah, setelah ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Mas Rahmat, Mbak Ami dan juga Dinda. Saya akan ikut join duduk, tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Seberapa besar peluang kamu terjerat pasal KUHP dan KUHAP baru? Mari kita ulas. Namanya Syauta. Dalam sehari, ia bisa mengakses media sosial lebih dari 7 jam. Konten seperti apa yang diakses? Mulai dari konten politik, jokes bapak-bapak, sampai cara cepat kaya. Hahaha, HMPH, WKWK. Apakah Syauta berhasil cepat kaya? Belum tentu.
Kalau terjerat hukum, bisa jadi. Xiaota belum mengenal apa itu pasal digital KUHP baru. Cyberbullying, ujaran kebencian, ikut menyebar berita bohong, bisa membuat masa depan Xiaota gagal menjadi CEO. Hahaha, HMPH, WKWK. Dapat sosialisasi dari kampus? Belum tentu. Dapat masalah baru? Mungkin saja. Akhirnya ia mencari cara supaya paham batasan hukum saat beraktivitas di ruang siber. Sama seperti Xiaota, sebentar lagi kita akan mengikuti dialog KUHP dan KUHAP baru untuk ruang digital dan generasi muda. Semoga kalian dan Xiaota bisa jadi CEO di masa depan. Gimana tak? Oh, oke. Haha, HMPH, WKWK. Oke, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman semuanya. Siapa di sini yang familiar sama background dari tayangan tersebut? Mirip apa ya kayaknya ya? Dracin, oke. Penonton setia kayaknya ya. Oke, baik. Nah, sebelum saya tanya-tanya ke para narasumber saya hari ini Mas Rahmat, Mbak Ami dan juga Dinda, saya pengen tanya dulu ke penonton ya. Siapa di sini yang pernah punya pengalaman mau bikin postingan di media sosial yang isinya tuh kritik gitu ya, mungkin ke pemerintah dan sebagainya begitu, atau kelakuan buruk pejabat misalnya, tapi pas mau udah pencet post nih, udah tinggal post banget, kita udah masang lagu, udah masang apa sih yang tulisan-tulisan dan segala macam. Pas udah tinggal klik doang, kita langsung mikir-mikir, duh ini bahaya nggak ya? Ini nanti gue kena dipanggil sama aparat nggak ya dan segala macam. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah, teman-teman? Oh berani semua ya, luar biasa ya. Wah gas terus nih ya. Oke. Kalau yang pertanyaan pertama belum dijawab, pertanyaan kedua nih. Siapa yang pernah lihat teman bikin konten berbahaya terus dalam hati kita bilang, wah kayak bentar lagi bakalan ada yang dipanggil begitu ya. Terus bakalan bikin video permintaan maaf dengan materai 10.000. Siapa yang pernah punya pengalaman barangkali? Atau yang ketakutan gitu ya bikin konten tentang kritik dan segala macam, tapi kepikiran nih jangan-jangan gue jadi Laras selanjutnya nih ya, Laras Faizati. Siapa yang pernah punya ketakutan seperti itu teman-teman? Boleh jujur aja dari hati yang terdalam teman-teman. Nggak ada, beneran ini nggak ada. Wah gimana Mas Rahmat? Hebat berani semua ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Oke baik, kalau begitu aku langsung aja bertanya kali ini kepada para narasumber aku. Pertama tentunya ke Mas Rahmat yang barangkali bisa bercerita bahwa kalau selama ini itu Mas, kurang lebih selama 100 tahun ya, atau 100 tahun lebih ya, Indonesia itu ibaratnya pakai baju pinjaman dari Belanda begitu ya untuk urusan hukum. Nah tapi per 2 Januari 2026 kita sudah memakai pakaian kita sendiri gitu. Pertanyaannya adalah apakah pakaian ini kemudian cocok ketika kita pakai, kita kenakan begitu. Kira-kira Mas, apa sih perbedaan yang paling mendasar di KUHP baru ini yang paling menguntungkan anak muda dibandingkan dengan versi yang kolonial dulu? Ini karena kita spesifik ngomongin dunia digital yang mana itu penggunanya banyak sekali teman-teman muda yang ada di sini. Oke, thank you banget Jihan. Halo teman-teman semua dari TV Tempo, terima kasih atas undangannya. Ini banyak banget dibahas terkait dengan masalah dekolonialisasi. Dan buat saya pribadi, KUHP baru ini emang bentuk pemerintah Indonesia ingin meninggalkan baju lamanya. Dan memang nuansa kolonial itu sebagian besar sudah hilang. Karena memang spiritnya sudah berubah. Contoh misalnya sekarang spiritnya itu adalah keadilan restoratif. Sehingga yang ditonjolkan adalah tentu yang mengutamakan kepentingan bangsa dan juga nilai-nilai Indonesia. Makanya kalau Prof. Muladi bilang KUHP ini adalah the Indonesian way. Karena memang ini adalah sebuah upaya jalan tengah sebenarnya untuk menghasilkan suatu produk hukum yang sudah lama sekali dirancang. Kurang lebih kita 100 tahun memang pakai KUHP warisan Belanda. Tapi perlu diingat teman-teman semua, proses perancangan KUHP ini tidak dirancang dalam 1 hari, 1 tahun, atau hanya beberapa minggu saja. Tapi dirancang kurang lebih 60 tahun lebih proses draftingnya saja. Karena kalau kita lihat itu dari mulai guru-guru besar kami,
yang senior-senior sekali yang bahkan sudah meninggal, itu sudah mulai menuliskan dan merancang hingga dilanjutkan oleh para ahli-ahli hukum, guru besar yang hari ini berada di level pengambil kebijakan. Sehingga dengan proses panjang itu saya melihat dan mengapresiasi negara kita cukup adaptif dan berhasil melakukan langkah-langkah yang baik dalam memodernisasi sistem hukum kita. Sehingga kalau ditanya tadi apakah ini adalah suatu kemajuan, suatu baju baru yang positif, saya sebagai akademisi melihat dan membedah KUHP dan juga KUHAP yang baru adalah sebagai hal yang positif. Nanti banyak hal yang kita bisa bedah atas pertanggungjawaban statement saya. Kurang lebih seperti itu dulu, nanti kepanjangan. Oke. Sebelum saya ke Mbak Ami, kalau bicara soal, kalau begitu apa dong keuntungan untuk teman-teman muda ini tadi? Kalau kita spesifik bicara tentang lingkungan digital gitu, dari transisi yang tadi sudah dipakai ratusan tahun yang lalu, kemudian sekarang kita punya regulasi yang baru tuh, apa nih yang anak-anak muda bisa rasakan keuntungannya? Ya sebenarnya kita tidak bisa mengatakan ini spesifik bermanfaat untuk anak muda, karena KUHP ini berbicara perlindungan terhadap 3 subjek lah, yaitu negara, lalu individunya, dan juga masyarakatnya. Individu ini bisa menjadi orang tua, bisa juga orang muda. Jadi sebenarnya siapapun. Apa sih salah satu bentuk pembaharuannya hari ini? Di KUHP dan KUHAP kita yang baru sekarang ada sistem pra-peradilan terhadap proses-proses upaya paksa yang terjadi di awal-awal. Misalnya upaya paksa itu kan sekarang ada 9, berubah dari 5 menjadi 9. Nah, mulai dari penetapan tersangka, penangkapan, tahan, itu semua udah bisa dilakukan kalau ada kesalahan bisa ada pra-peradilan. Bahkan sekarang salah satu keuntungannya, para advokat nih harusnya berbahagia. Karena advokat hari ini dengan KUHP dan KUHAP yang baru, mereka bisa mendampingi dari awal proses. Bukan lagi hanya dalam proses-proses tertentu, tapi dari awal dia sudah bisa mendampingi. Dan bukan hanya mendampingi, apabila nanti misalnya teman-teman di sini ada yang tertangkap tangan misalnya, atau digeret atau apapun itu, dan merasa ada proses yang tidak tepat, dan saat dimintai keterangan di BAP, minta ditemani oleh pengacara, minta ditemani oleh advokat. Dan nanti keberatan-keberatan yang dirasakan saat proses tersebut, silahkan disampaikan. Tidak perlu ada proses perdebatan dan hak-hak itu tinggal disampaikan dan itu akan dicatat dalam BAP sebagai ada catatan keberatan dari proses yang dijalani dan itu berhak disampaikan dan wajib dicatat sehingga nanti akan menjadi pertimbangan oleh majelis hakim saat proses. Kelebihan yang lain banyak sebenarnya fitur-fiturnya. Tapi kita kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Oke, baik. Thank you Mas Ahmad. Ini untuk pembukaan dulu ya. Ini aku geser ke Mbak Ami. Mbak Ami, kalau tadi sudah disinggung-singgung dari sisi advokat barangkali ada keuntungan juga. Begitu. Nah, dari sisi advokat juga atau praktisi yang barangkali banyak berkecimpung di dunia hak asasi manusia begitu ya. Melihat hukum baru ini bagaimana soal kepastiannya? Apakah ya bagaimana sih sebelum lebih jauh ya? Oke, saya merespon dulu Silakan. pendapat dari Mas Rahmat. Betul, KUHP itu dirancang sejak tahun 63. Ya, oleh misalnya kalau saya lulusan Undip itu dari Profesor Sudarto. Sampai saya bikin skripsi dulu 25 tahun yang lalu itu tentang KUHP. Sampai kemudian saya berjibaku memperjuangkan KUHP. Betul, itu lama. Tapi yang harus diingat, di dalam rentang waktu 60 tahun, itu ada perkembangan hukum, perkembangan hak asasi manusia yang tidak sepenuhnya diadopsi di dalam rancangan KUHP sebelum disahkan. Termasuk misalnya kalau konteks dekolonialisasi, kalau betul-betul niatkan untuk dekolonialisasi, kemudian untuk menggunakan perspektif hak asasi manusia, karena Indonesia sudah meratifikasi 8 konvenen utama, maka seharusnya KUHP dan KUHAP itu tidak bertentangan atau tidak menegasikan hak asasi manusia, seperti hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang tentu ini sangat relate dengan teman-teman. Ada satu pernyataan dari PBB yang relate dengan teman-teman, yaitu hak asasi manusia yang dijamin di
dunia nyata atau offline itu juga sama dijamin di dunia online. Jadi walaupun di dalam pasal-pasal itu tidak disebutkan online, offline, daring, luring, ketika itu berkaitan dengan hak asasi manusia yang ada di online itu sama dijamin dengan offline. Kemudian betul KUHP itu memberikan untuk konteks advokat, memberikan hak pada advokat untuk memberikan bantuan hukum. Tapi juga teman-teman di dalam membaca sebuah undang-undang itu kita harus membaca beyond the text ibaratnya. Kita harus membaca secara kritis. Karena saya berkeyakinan pembentukan undang-undang itu, pembentukan regulasi itu tidak di ruang hampa, tidak netral, tapi itu adalah pertarungan kepentingan. Kepentingan siapa yang mempengaruhi pembentukan KUHP dan KUHP gitu? Tentu kepentingan kelas, kepentingan ekonomi, kepentingan politik gitu. Jadi membaca teks harus dilihat juga secara kritis. Aku lihat jadi ya kalau pada tatanan regulasi oke lah kita punya KUHP dan KUHP baru, tapi secara substantif kita harus kritis. Oke, poinnya adalah kita harus kritis ya Mbak. Oke, persoalannya adalah seperti yang tadi Kang Anton bilang, ini per 2 Januari regulasi ini akhirnya sudah ditetapkan, sudah diberlakukan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mencari jalan bagaimana supaya teman-teman muda, khususnya balik lagi karena kita ngomongin soal ruang digital, supaya ketika kita semua sedang membuat konten itu kita tetap aman. Jadi supaya kita ya pilihannya sekarang adalah mau nggak mau berkompromi dengan regulasi yang sudah ada dan diberlakukan begitu ya. Kalau dari sudut pandang Mbak Ami bagaimana tuh Mbak? Kira-kira kompromi seperti apa yang bisa kita lakukan supaya teman-teman supaya tadi tetap safe ketika membuat postingan? Oke, jadi kalau dilihat di KUHP ada setidaknya pertama yang bertentangan menurut saya dengan prinsip kebebasan berpendapat dan berekspresi itu. Pertama adalah pencemaran kepala negara, pemerintah, pencemaran nama baik lembaga atau pemerintah, kemudian aksi izin demonstrasi atau pawai, kemudian menyebarkan berita bohong. Kalau dilihat pada unsur-unsurnya, bagi saya itu terlalu luas dan sebenarnya itu tidak sesuai dengan rekomendasi PBB. Karena pendekatannya itu tidak boleh pendekatan pidana, harusnya perdata. Tapi betul seperti Mbak Ayu dan Mas Rahmat sampaikan itu sudah berlaku. Ya, saran saya kenali pasal-pasal itu dan juga tidak perlu mengatakan gini, kita harus berhati-hati dan jangan sampai gitu ya. Karena kalau baca pasal-pasalnya itu kalau lihat itu kan misalnya pencemaran nama baik kepala negara, presiden, wakil presiden, pemerintah, dan itu adalah delik aduan. Kemudian juga itu berkaitan dengan hal yang personal. Jadi itu harus diadukan ke yang bersangkutan langsung datang. Kemudian batasan, sebenarnya kebebasan berpendapat dan berekspresi itu ada batasannya. Bukan berarti teman-teman ketika menulis itu bisa seenaknya ya. Pembatasannya itu kalau ini adalah pertama tidak boleh hate speech. Hate speech itu apa? Hate speech itu adalah ujaran kebencian. Ujaran kebencian itu batasannya apa? Tidak mendorong, tidak mempromosikan kekerasan, diskriminasi, dan permusuhan. Itu nggak boleh. Misalkan kalau tadi MC mengatakan, oh ini konteks doxing, itu jelas, itu kita melanggar hak privasi orang lain. Kemudian kalau misalnya diskriminasi terhadap perempuan, sexting, misalnya ngirim WA tapi dengan kata-kata yang misalnya ya tidak pantas ya, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap lembaga negara, kritik terhadap presiden, kritik terhadap wakil presiden, kritik ya teman-teman, itu nggak soal ya. Nggak soal mengkritik. Mengapa? Karena kritik itu adalah bagian dari demokrasi. Tanpa kritik, negara kita itu nggak akan maju. Tanpa kritik, nggak ada pemajuan hak asasi manusia. Nah,
pejabat publik itu memang diperbolehkan jadi sasaran kritik. Dia nggak boleh baper, nggak boleh tersinggung. Ya, kenapa? Karena pejabat publik itu, ya ketika kamu memilih menjadi pejabat publik, salah satu yang diberikan, kamu punya kewenangan, ya kewenangan itu harus dikontrol. Dikontrolnya dengan cara apa? Salah satunya dengan kritik. Tapi tadi kritik itu tidak boleh mengandung ujaran kebencian. Oke, baik. Jadi mesti memahami pasal-pasalnya dan tapi yang lebih penting juga adalah kita mengetahui batasan-batasannya seperti apa ya. Oke, thank you Mbak Ami. Saya akan geser ke Mbak Dinda, Firdinda ya. Dinda pengen tahu nih dari sudut pandang kamu sebagai konten creator yang hari-hari bikin konten gitu ya dengan adanya regulasi hukum yang baru nih, KUHP baru gitu ya. Gimana komentarnya? Ngerasa cemas atau justru optimis? Nggak apa-apa. Oke, apapun peraturannya yang penting kita bisa menyesuaikan diri. Gimana? Oke, sepertinya pengantar untuk pertanyaan dari Mbak Jihan mungkin akan bisa menjawab pertanyaan apakah kita semakin cemas atau kita semakin menuju generasi emas dengan KUHP dan KUHP baru gitu. Sedikit pemberitahuan ya untuk juga mengawal di sesiku. Jadi kalau ditanya semisal sejak awal Januari tahun 2026 ketika KUHP dan KUHP baru ini berlaku, apakah kita akan merasa aman untuk bersuara atau justru cemas? Menurut keyakinan saya, kita sama sekali tidak memiliki ruang aman ketika KUHP dan juga KUHP baru itu berlaku. Cemas iya, betul ini merupakan sebuah kemajuan administrasi, bagaimana mungkin kita masih tetap harus bertahan dan tidak move on dengan regulasi kolonial. Tentu saja kita butuh regulasi yang benar-benar itu punya kita. Tetapi ketika beberapa pasal, beberapa substansi pasal lebih menonjolkan perlindungan terhadap pejabat, bukan perlindungan terhadap rakyat, ketika beberapa pasal malah menunjukkan kayaknya ini bukan dekolonialisasi tetapi rekolonialisasi, maka pertanyaannya sebenarnya apa yang sedang dicita-citakan oleh negara kita lewat adanya KUHP dan KUHP baru. Teman-teman tahu sebenarnya semenjak kriminalisasi itu Mbak, aku dan teman-teman konten kreator itu akhirnya memilih untuk saling terhubung satu sama lain karena rasa takut. Kita bikin grup di WhatsApp untuk bisa saling berkabar tentang kabar dari masing-masing setelah mereka naikin konten. Dan saat itu juga bahkan sampai hari ini masih banyak teman-teman yang mendapatkan ancaman yang mereka tuh tidak mendapatkan ancaman atau disuruh take down konten karena misalkan mereka menyebar ujaran kebencian, enggak. Tetapi mereka bikin konten untuk menyebarkan fakta, menyampaikan fakta, misalkan apa yang terjadi di Sumatera, keracunan ribuan anak yang ada pada makanan bergizi gratis, anything. Tetapi mereka mendapatkan ancaman dan juga teror. Kami menduga-duga sebenarnya sejak awal Januari 2026, jangan-jangan hidup kita sebagai WNI, terutama anak muda akan berubah total, kayak gitu. Karena ternyata pasal-pasal kolonial tuh ada. Tadi disinggung sama Mbak Ami, misalkan kayak di pasal penghinaan terhadap presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah, pasal penghinaan terhadap lembaga negara, itu dihidupkan. Aku sempat nonton klarifikasi dari DPR selaku pembuat regulasi gitu ya, terutama KUHP dan KUHP baru ini menyatakan itu sudah sesuai dengan amanah putusan MK. Tentu saja tidak. Ini membuat kita semakin cemas. Karena kalau misalnya yang dimaksud itu karena ada delik aduan, menurut keyakinan saya, jadi pakai cara Panji ya, mohon maaf. Itu sama sekali nggak seperti itu. Karena kalau misal kita membaca komprehensif putusan Mahkamah Konstitusi 13/022 tahun 2006, di situ yang ditekankan oleh Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimli juga mengatakan bahwa pasal penghinaan terhadap presiden, lembaga negara dan juga pemerintah ini patut untuk tidak ada dan tidak diberlakukan di dalam negara republik, dalam negara demokrasi. Yang mana ini hanya menghidupkan pasal kolonial di zaman Belanda, di mana pada saat kita dijajah oleh Belanda, saat itu kan pemerintah kolonial menerapkan penghinaan terhadap ratu dan raja saat itu karena posisinya rakyat harus tunduk kepada ratu dan juga raja. Dalam negara kita yang katanya negara demokrasi, sebenarnya juga masih jadi tanda tanya gitu ya kan. Di sini tuh bukan rakyat tunduk kepada pemerintahan, kita melihat mereka sebagai pelayan publik. Ada mandat rakyat di situ. Makanya di dalam konstitusi tertinggi kita kan disebutnya kedaulatan dari, oleh, dan untuk rakyat.
Artinya rakyat memegang kedaulatan tertinggi, kita yang memilih pemimpin itu dengan suara kita, lalu kemudian kita memberikan, oke, gue milih lo jadi pelayan publik untuk rakyat, ini aspirasi-aspirasi kita lo dengar. Cara kita mengontrol mereka kan dengan kritik, kita nggak punya apa-apa. Rakyat tuh, kita adalah rakyat kecil, mereka punya kekuasaan, mereka punya jabatan, kita yang kasih. Kita cuman berharap bahwa semua kritik kita, semua kekecewaan mungkin kayak yang terjadi di Agustus lalu itu didengarkan. Bukan dijawab dengan melahirkan regulasi yang seperti demikian. Malah justru aku pribadi di sini pertama tidak merasa aman, tidak hanya di ruang digital tapi juga di dalam kehidupan yang nyata ini gitu ya. Dan yang kedua adalah aku ngerasa bahwa di sini tuh malah menciptakan sebuah kasta komunikasi. Jadi seakan-akan pejabat itu begitu istimewa dibanding oleh warga negara Indonesia, oleh rakyatnya. Padahal di dalam negara hukum harusnya equality before the law, persamaan di hadapan hukum itu harus bisa kemudian diterapkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Oke. Baik, pada akhirnya nanti saya akan tanyakan pertanyaan yang sama dengan tadi ke Mbak Ami adalah, oke, pada akhirnya regulasi ini sudah terlaksana atau diberlakukan, pengen tahu juga sih tips and trick dari seorang Ferdinda kira-kira kalau masih mau melanjutkan tadi misalnya bikin konten dan segala macam, selain membuat tadi gerakan solidaritas bersama teman-teman konten kreator lainnya supaya saling bisa jaga begitu ya. Itu apa? Tapi saya ke Mas Rahmat terlebih dahulu. Mas Rahmat, ini di sini ini tuh banyak teman-teman mahasiswa yang mana kita tahu kalau ngomongin mahasiswa itu dari zaman 98 terutama yang paling kita highlight adalah gerakannya itu banyak mengubah kebijakan, menggulingkan pemerintah bahkan segala macam. Bagaimana kemudian memastikan gerakan-gerakan yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa ini itu tetap aman pada koridornya tanpa harus mereka terancam oleh aturan-aturan baru ini. Bagaimana Mas? Ya, thank you. Jadi saya pribadi juga kan mengelola perguruan tinggi hukum di Jakarta. Kampus kita juga udah berjalan kurang lebih 33 tahun per tahun ini. Dan saya pribadi bisa dicek juga jejak digital dan juga saksi. Saya sendiri juga memimpin mahasiswa saya kadang-kadang untuk demo. Gitu. Jadi saya turun juga ke lapangan, ikut menyuarakan menolak KUHP saat itu. Yang mungkin pas COVID kayaknya, pas era-era itu ya. Ini ada mahasiswa saya ikut demo juga nih kayaknya. Nah, lalu dari draft itu berubah menjadi versi yang hari ini, yang buat saya ini udah versi terbaik yang Indonesia bisa cetak. Tentu tidak sempurna barang ini karena menghasilkan KUHP atau KUHP ini barang yang sangat sulit. Belanda sendiri aja baru memperbarui KUHP-nya itu lebih dari 50 tahun. Ya, Belanda 60 tahun kalau nggak salah juga, 60 atau 70 tahun. Kita pretty the same lah. Jadi menurut saya ini suatu langkah yang luar biasa. Namun memang barang ini tidak sempurna, tentu silakan saja ketika masyarakat menemukan pasal-pasal yang dirasa bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau UUD 45 konstitusi kita, silakan dilakukan mekanisme judicial review atau constitutional review kan ke MK. Lalu saya juga perlu menyatakan dalam forum ini karena ini kesempatan yang baik kepada mahasiswa saya, kepada mahasiswa yang bukan mahasiswa saya juga, kepada mahasiswa seluruh Indonesia, silahkan lakukan unjuk rasa, silahkan lakukan kritik kepada pemerintah. Saya kenapa ngomong seperti ini bukan sebagai buzzer pemerintah ya, bukan. Saya sama sekali bukan buzzer pemerintah. Kami adalah lembaga pendidikan dan saya adalah dosen. Saya punya tanggung jawab moral untuk menyatakan yang menurut saya benar hasil kajian dan analisa saya. Menurut saya, hari ini teman-teman apabila khawatir sangat wajar. Karena kita mengalami banyak peristiwa yang sangat tidak enak buat generasi kita. Apalagi di bidang masalah kebebasan berekspresi. Dan tentu dengan stigma-stigma itu lahirnya KUHP ini kita wajar sekali memunculkan stigma itu tidak salah. Tapi saya bisa sampaikan di sini buat teman-teman semua generasi muda, nggak usah khawatir untuk melakukan unjuk rasa kepada presiden, kepada lembaga negara. Silakan lakukan, hanya lakukan pada koridornya. Sekarang kita lihat pasal terkait dengan penghinaan presiden dan lembaga negara itu di pasal 218 KUHP yang baru. Pasal 218 itu jangan dibaca pasal itu saja. Teman-teman harus membaca hingga penjelasannya. Nah, dalam membaca undang-undang itu, betul tadi kata Ibu Ami, harus beyond the text.
Nah, beyond the text itu bukan hanya pasal 218, baca penjelasannya, baca juga di buku 1. Karena KUHP ini ada 2 buku kawan-kawan. Ada buku 1, ada buku 2. Ya, buku 2 itu isinya tindak pidana, buku 1 ini tentang ketentuan umumnya. Buku 2, kalau kita lihat isinya mungkin orang bilang, ya sama aja ini Pak dengan KUHP lama. Saya harus sampaikan, memang 90% isi KUHP kita isinya sama. Kenapa kok sama? Karena memang dalam hukum pidana itu ada namanya asas universalisme hukum pidana. Di mana pasal-pasalnya itu memang sudah universal diatur di seluruh negara mengatur demikian. Kecuali terhadap 3 hal. Jadi biasanya 3 hal ini diatur oleh negara itu berbeda-beda. Apa saja 3 hal itu? 1 tentang kejahatan politik, 2 tentang defamation atau pencemaran nama baik dan sekitaran itu. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan tindak pidana kepada kejahatan seksual. Contoh misalnya, kita nggak bisa menyamakan tindak pidana terhadap kejahatan seksual atau asusila yang terjadi di Amerika, di Indonesia, di Eropa dengan Rusia. Mereka punya hak masing-masing dan punya kultur masing-masing. Misal, kenapa di Rusia itu ada larangan, karena saya kuliah di Rusia, waktu itu 2 tahun, saya tahu betul di Rusia itu sangat anti terhadap homo, gay, dan lesbian. Sehingga pemerintah Rusia itu mengeluarkan peraturan hukum pidananya yang melarang menjadi seorang homoseksual dan lesbian. Dan itu tindak pidana. Ya kan? Terkait dengan asusila. Tapi kan di negara barat tidak. Nah, itu terkait seksualitas. Lalu yang kedua, terkait dengan kejahatan politik, tentu sangat berbeda-beda. Setiap negara tidak bisa kita sama-samain atau menuntut Indonesia sama. Apalagi termasuk pencemaran nama baik atau defamation. Setiap negara punya standar yang berbeda-beda. Nah, Indonesia, saya bukannya mendukung siapapun Pak Prabowo atau Pak Jokowi atau siapapun itu, tapi saya menjaga harkat martabat baik presiden kita. Karena apa? Dalam KUHP kita, dalam ketentuan manapun, pejabat negara lain aja kita jagain. Harkat dan martabat dubes, harkat dan martabat presiden negara lain ketika datang ke Indonesia dan itu diganggu, itu saja kita hormati. Masa bapak kita sendiri atau presiden kita sendiri kita tidak hormati. Jadi harus harkat dan martabat presiden sebagai pimpinan lembaga negara itu harus wajib dilindungi. Jadi sangat relevan itu dilindungi. Lalu perlindungannya sampai mana? Kalau yang saya baca ada 2. 1 perlindungan terhadap diri fisik mereka, yaitu ketika mereka dibunuh, ditusuk, atau misalnya dulu seperti beberapa presiden di Amerika dan ditembak. Ya tentu kita tidak berharap presiden kita dibunuh dan lain sebagainya. Tentu harus dilindungi secara fisiknya. Lalu yang kedua adalah secara harkat dan martabat. Nah, harkat martabat ini dilindungi, wajib. Tapi batasannya sampai mana? Khawatir kita kalau jelek-jelekin presiden, kita ditangkap nih Pak. Nah, jelek-jelekinnya sampai mana? Kita baca di dalam penjelasannya. Itu tidak akan terbaca kalau kita baca hanya pasal badannya saja. Harus sampai penjelasan. Nah, di penjelasan kata-katanya seperti apa? Dalam penjelasannya dikatakan perlindungan harkat dan martabat presiden itu ya dikecualikan kalau misalnya perbuatan dilakukan dalam rangka kritik, unjuk rasa, ya, yang sifatnya konstruktif. Tapi tidak termasuk perbuatan yang mengandung unsur fitnah dan juga penghinaan. Fitnah kita semua sama-sama udah tahu lah fitnah ya. Kamu dibilang ganteng tapi ternyata enggak, nah, itu kan fitnah itu misalnya. Itu sederhananya ya, kita sudah sama paham. Tapi penghinaan ini sampai mana Pak batasnya? Nah, penghinaan itu memang betul. Kita lihat maksud dari pembentuk undang-undang, sejarahnya. Karena kalau baca undang-undang harus dilihat juga konteksnya seperti apa. Nah, maksud dalam penghinaan ini misalnya kita menyamakan presiden kita dengan kebun binatang atau hewan tertentu. Yang kita gambar sedemikian rupa lalu kita hina ke arah sana. Kita tidak lagi berbicara tentang kebijakan MBG ini bagus atau jelek. Pokoknya presiden ini gambarnya hewan ini, hewan itu segala macam. Nah, itu penghinaan atau kritik. Nah, ini kan sebenarnya teman-teman juga sudah bisa dari nurani juga sudah melihat. Kalau kita bicara kritik, teman-teman posting, MBG ini menghabiskan dana sekian triliun, tidak efektif, bla 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 bla, bersuara, harusnya diganti. Itu menurut saya sah-sah saja. Lalu perlu diperhatikan juga, delik ini adalah delik aduan absolut. Di mana yang hanya bisa mengadukan adalah orang yang menjadi korban atas penghinaan tersebut. Yaitu adalah presiden dan atau wapresnya. Misalnya kemarin ketika dalam show mensrea Netflix yang sampai ranking nomor 1, Panji bilang Gibran ngantuk ya. Ya kan? Lalu heboh seluruh Indonesia.
sampai ada wakil organisasi melapor dipidanakan Panji. Ya nggak bisa. Lalu dicek lagi, Gibran muncullah di YouTube-nya Tretan Muslim. Lalu dia bilang ketawa nggak ada masalah. Beliau bilang aman saja. Ya berarti aman. Tapi kan Pak pendukungnya begini, gimana Pak? Sekarang kita perlu lihat hukum itu harus juga bisa mengkanalisasi pengendalian sosial yang terjadi di Republik ini. Gak bisa juga presiden dihina-hina, tidak ada perlindungan. Tim sesnya mau bagaimana? Tim sesnya presiden dan wapres kita sejelek-jeleknya kita mungkin gak suka, 50% plus 1. Sekarang kalau tidak ada kanalisasi dari emosi itu, tidak ada perlindungan di situ, malah jadi lebih liar menurut saya. Sehingga perlu tetap diatur, tapi ada batas. Di mana kritik itu harus konstruktif dan tidak boleh sampai di ranah fitnah ataupun penghinaan. Saya yakin kok orang-orang terdidik di bangsa ini ketika melakukan kritik kepada pemerintah, tidak ada yang bernuansa negatif seperti penghinaan atau fitnah. Nah, bahas itu lebih dalam, kita harus bedah pasal lebih dalam. Oke. Tapi coba kita tanya dulu, di antara teman-teman semuanya ada yang sudah pernah dapat hadiah nih? Hadiahnya doa semoga selalu sehat ya Allah. Ada yang sudah pernah barangkali? Karena kan biasanya kita cuma sekedar baca-baca aja. Aku mau bacain yang demonstrasi. Karena Coba. tadi Pak Rahmat menyampaikan ayo demonstrasi gitu ya. Pasal 256. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Apa artinya? Artinya teman-teman kalau mau demo harus izin. Ya, izin Pak, saya mau demo gitu ya. Izin gitu ya. Nah, dalam konteks hak asasi manusia, konteks pemberitahuan ya, notifikasi itu dibenarkan, diperbolehkan. Tapi tidak boleh hal administratif seperti ini justru membungkam hak untuk demonstrasi. Kalau untuk mengatur lalu lintas, oke, gitu ya. Untuk rekayasa lalin, oke, gitu ya. Tempat, oke. Tapi kerap kali izin ini kemudian menjadi syarat. Atau pemberitahuan ini ketika kita tidak memberitahukan dianggap itu demo yang ilegal. Padahal konteks hak kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk pawai, unjuk rasa, demonstrasi itu tidak boleh dibatasi dengan hal-hal yang administratif. Itu kemudian kalau mengakibatkan kerusuhan, keonaran atau itu public order, tapi definisinya menjadi luas gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau aksi-aksi teman-teman kalau kita belajar dari mungkin tahun 2020 sampai sekarang yang setiap aksi itu dalam artian menimbulkan keonaran, menimbulkan pelanggaran tanda kutip ketertiban umum gitu ya. Itu yang mana gitu. Kalau pernyataan Wamen kan bilang nanti korlapnya itu yang kalau korlapnya tidak memberitahukan kemudian terjadi kerusuhan, korlapnya baru bisa dipidana. Nah pertanyaannya kalau sekarang pengalaman teman-teman kalau aksi ya menjadi korlap gitu ya, yang biasanya rusuh atau sampai seperti Agustus 2026 itu yang biasa dilakukan oleh mahasiswa atau bukan? Kan itu ya pertanyaannya. Yang harus kita kritisi gitu. Betul, boleh Pak gitu, tapi juga kita harus menyatakan bahwa rejim pemberitahuan itu jangan menjadi rejim izin karena beda. Ya, kita berpendapat, berunjuk rasa itu boleh, tapi tidak boleh kemudian dibatasi dengan alasan oh, belum ada pemberitahuan, jadi Anda tidak boleh demo. Itu nggak boleh gitu ya, karena hak asasi manusia menjamin kamu mau demo spontan, mau demo dengan pemberitahuan, itu hak dan negara nggak boleh melanggarnya. Oke, jadi Mbak Ami kalau bicara supaya teman-teman mahasiswa ini tetap bisa
tegas bersuara gitu ya, tapi tetap safe gitu ya, itu apa yang bisa dilakukan, Mbak? Kalau untuk konteks digital, teman-teman pelajari keamanan digital ya. Karena seperti yang tadi disampaikan Dinda, itu nggak hanya Dinda loh yang ngalamin. Saya setelah saya jadi korban juga gitu, korban doxing, korban kemudian tiba-tiba nama saya itu adanya di web judul, sebagian ada kalau masuknya ke web pornografi gitu ya, atau beberapa teman itu mendapatkan pesan DM dan seterusnya gitu. Nah, pelajari sistem keamanan digital itu mutlak. Entah teman-teman mau bersuara, beraktivitas kritis di dunia digital, tapi juga teman-teman pahami keamanan digital. Kemudian selain pahami keamanan digital, pahami konteks hukumnya, kemudian kepada siapa teman-teman akan mencari bantuan. Ketika mengalami misalnya teman-teman mendapatkan gangguan siber dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi. Atau ketika teman-teman menjadi korban kekerasan seksual di dunia digital. Teman-teman harus tahu mau gimana gitu ya pilihannya, cari bantuannya kemana. Dan kalau misalnya kayak Dinda yang sudah followernya jutaan ya, amin. Ya tidak ada salahnya misalnya mungkin kerjasama dengan Pak Rahmat atau misalnya dengan LBH yang lain untuk memiliki apa ya kayak nasihat hukum gitu ya. Ini kontenku kira-kira akan berdampak atau tidak gitu. Dan yang utama sebenarnya apa yang kalau tadi kita takut mau share, mau ngetik gitu ya, itu sebenarnya disebut self censorship. Kita membungkam diri sendiri sebenarnya. Dan membungkam diri sendiri itu tidak lepas dari apa yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Semua ibaratnya ngelihat, Laras nulis gitu dipidana, yang lain juga kan akan takut sehingga kemudian membungkam dirinya. Nah, ini yang berbahaya untuk konteks demokrasi. Oke, baik. Oke. Baik. Ada 2 poin sih, mempelajari soal keamanan digital dan satu lagi yang kadang suka luput. Jadi kita perlu juga ternyata melihat sekitar kira-kira kalau terjadi sesuatu kita mesti cari bantuan kemana. Yang tentunya harus tepat dan relate begitu ya, jangan sampai malah jadi korban 2 kali nih. Betul kan ya Mbak ya? Oke, saya balik lagi ke Dinda. Dinda, kalau bicara soal bikin konten gitu ya, kira-kira tuh biasanya ada nggak sih poin-poin yang biasanya jadi jebakan Batman yang bikin anak muda tuh malah jadi terancam secara hukum gara-gara membuat konten, tapi padahal mereka tuh yang nggak sadar bikinnya. Ada nggak sih batasan-batasan yang mesti diperhatikan dari pengalaman kamu? Kalau aktif di dunia digital, terutama mungkin setelah KUHP dan KUHAP baru, aku rasa kayaknya dunia digital, sosial media yang kita gunakan tuh kayak 24 jam sidang terbuka yang siap untuk menyidang siapa aja kayak gitu. Iya betul. Dan mungkin juga aku pengen ngerespon tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan juga Mbak Ami gitu ya, soal kemudian kebebasan kita untuk kemudian menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Aku ngerasa juga sebenarnya yang hari ini lagi dibangun ya, sebelum ngejawab tadi, yang hari ini lagi dibangun itu adalah politik ketakutan. Politik ketakutan yang lagi mencoba untuk dibangun, yang memunculkan hukum yang seakan-akan aman padahal sebenarnya nggak aman, yang seakan-akan memberikan ruang untuk kita boleh berbicara padahal sebenarnya ruang itu adalah ruang tertutup untuk kita tidak boleh berbicara. Contoh kayak misalkan kasus teman-teman kita yang hari ini masih menjalani sidang, 600-an tapol yang mereka menjalani sidang, mereka semuanya rata-rata kalau misalkan teman-teman jumpai itu gak ada dari mereka yang sampai menyampaikan ujaran kebencian atau misalkan melakukan provokasi dan lain sebagainya. Kayak misalkan teman kita Pedro Syahdan itu mereka melakukan kerja-kerja advokasi pendampingan saat aksi Agustus lalu, tapi diartikan sebagai provokator dan juga penghasut. Jadi sebenarnya
bingung kalau misal hanya melihat dari kacamata hukum mungkin kita akan bilang bahwa hukum kita baik-baik saja, tapi kalau misalkan kita melihat bagaimana kemudian dasen, dasolen, bagaimana kemudian apa yang diatur dan apa yang diimplementasikan, aku pribadi jadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan dan diatur di dalam regulasi. Cause I think kalau misalkan ngomongin kayak penghinaan terhadap lembaga negara pemerintahan mungkin merupakan dua hal yang berbeda antara pribadi dan benda mati atau misalkan pribadi dan sebuah nama lembaga. Dan kalau misalkan ngelihat di pasal kalau kepentingan umum kita boleh menyampaikan pendapat untuk kepentingan umum itu tidak akan dijerat, sampai batas mana sih kepentingan umum yang dimaksud dan sampai batas mana kita akan dijerat pasal kalau misalkan kita ngomongin terkait dengan kepentingan umum atau anything. Dan kalau misalkan ditanya jebakan-jebakan, aku ngerasa bahwa 24 jam kita kayak diawasin. Kenapa kayak gitu? Kalau teman-teman sadarin, dari diskusi buku yang dibubarin, kemarin ada diskusi buku riset Indonesia yang dibubarin, buku-buku yang disita, terus kemudian teman-teman kita yang ditangkap hanya karena follow, repost, komen, dan juga bikin status bahkan di second account kayak Laras. Aku tuh jadi mikir hari ini negara kita tuh sedang tidak hanya mengejar tindakan nyata. Negara kita bahkan juga menaruh rasa curiga terhadap hal-hal yang sebenarnya wajar. Dengan siapa kita follow-followan, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita nongkrong, buku apa yang kita baca. Dan akhirnya yang terjadi hari ini, politik ketakutan itulah yang terbangun. Misalkan ada teman kita ditangkap karena bersuara atau repost akun, terus kemudian dia dibebasin. Bebas, kelihatan gak bersalah, tapi bikin kita jadi takut untuk bersuara. Bener gak teman-teman? Bikin kita jadi takut pengen beli buku, takut buku ini bakal nanti kena ditangkap gak ya atau gimana ya. Dan akhirnya hal mahal yang dimiliki oleh kita masyarakat gitu ya, gak cuma tentang suara di dunia digital, yaitu solidaritas, itu akhirnya perlahan-lahan diputusin. Jadi ada upaya untuk, yang aku lihat, ada upaya untuk memutus simpul-simpul kebersamaan kita. Kita jadi takut bahkan sebelum kita ke tongkrongan, kita jadi takut bahkan sebelum kita membaca sebuah buku, kita jadi takut bahkan sebelum kita merepost sebuah postingan. Kita jadi bertanya-tanya dan akhirnya, ini salah nggak ya? Ini benar nggak ya? Padahal itu hal yang wajar. Negara menaruh curiga kepada hal-hal itu. Ini kayak kalau misalkan ngomongin lebih jauh sih sebenarnya kayak 1965 keulang lagi di tahun 2025. Cuman bedanya jauh lebih modern aja, dibungkus jauh lebih ini aja. Jadi kalau ditanya jebakan, banyak mbak jebakan hari ini. Jadi bikin kita ngerasa ya pada akhirnya gak aman. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang aku lakuin, dan mungkin tadi juga sempat di-mention sama Mbak Ami dan Pak Rahmat juga gitu ya. Kita mungkin harus juga bisa mengutamakan bagaimana kemudian etika, batasan, atau etika hukum ketika kemudian kita bersuara di dunia digital. Yang pertama itu adalah kita harus tahu mana objek, mana subjek. Kalau kita mengkritik berarti ya kita kritiknya kebijakannya. Kalau bukan subjeknya, misalkan kayak tadi presiden kita, misalkan namanya Presiden Kevin gendut, itu kan udah ke pribadi. Tapi kalau kebijakannya itu kan adalah merupakan dua hal yang berbeda. Terus kemudian kita kalau ngekritik harus ada basis datanya, itu yang selalu aku lakuin. Dan yang ketiga adalah kalau misalkan kita menyampaikan atau kita bikin video konten dan lain sebagainya, kita harus benar-benar verifikasi. Dan yang terakhir adalah yang aku terapin juga, dan mungkin ini penting untuk teman-teman terapin juga di era hari ini, mitigasi keamanan digital. Itu penting banget teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Kemarin itu banyak teman-teman influencer yang kena doxing, teror, ancaman. Apakah mereka melakukan ujaran kebencian atau menghasut? Tidak. Banyak dari mereka menyampaikan fakta-fakta dan data-data yang harapannya didengarkan. Tapi banyak dari mereka dapat teror, ancaman, doxing. Beberapa temanku bahkan yang tidak mungkin diberitakan di sosial media, mereka memilih diam dan hari ini mereka memilih untuk tidak lagi bersuara. Jadi kontennya diganti. Yang tadi konten yang misalkan mengkritisi pemerintahan jadi konten lucu-lucuan. Oke. Baik, tapi artinya memang kondisi cemas atau ketakutan atau kekhawatiran ketika bersuara itu memang rasa-rasanya mungkin wajar begitu ya kita rasakan, entah itu baik sebelum ada KUHP baru atau sesudahnya dan segala macam gitu. Tapi yang paling pasti semangat kita harus lakukan adalah kita tetap harus kritis. Yang penting tadi kita tahu koridor-koridornya, melihat pasal-pasalnya dan pemahamannya juga harus diperbanyak, diperdalam lagi juga dan segala macam. Tapi itu jangan sampai untuk menghilangkan balik lagi semangat kita begitu ya untuk bisa
sebenarnya kan niatnya untuk memberikan fungsi kontrol ya. Sebagaimana juga rekan-rekan media nih, mungkin aku dan juga teman-teman yang ada di TV Tempo juga ada di posisi yang kurang lebih sama sebetulnya. Sama-sama untuk menjadi atau melakukan fungsi kontrol itu sendiri. Nah, nanti kita yang ingin perdalam adalah kira-kira apa lagi sih yang bisa kita lakukan setelah regulasi ini diberlakukan supaya rasa takut itu nggak ada terus, tapi kita bisa melakukan hal-hal lain, jadi nggak ada di titik ketakutan terus menerus begitu ya. Aku akan buka terlebih dahulu sesi tanya jawab dengan teman-teman, barangkali bisa pertanyaan, bisa juga sharing, nanti ditanggapi oleh teman-teman narasumber di sini. Kali ini 2 penanya terlebih dahulu. Silakan angkat tangan. Oke, sudah 2 penanya ya. Boleh dibantu teman-teman untuk mic-nya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama terlebih dahulu, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa, dan juga asalnya dari mana ya, kampus mana gitu ya. Oke, silakan berdiri, boleh. Nama dulu ya, sama dari mana kampusnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Damar dari Politeknik Tempo, perwakilan dari Desain Media, Prodi Desain Media. Saya ingin bertanya, kira-kira sejauh mana negara atau platform bertanggung jawab dalam melindungi generasi muda dari konten berbahaya di dunia digital? Karena sekarang banyaknya penipuan di sosmed yang memanfaatkan berita panas di TikTok, misal tentang berita pembunuhan, berita perselingkuhan, atau bahkan berita video syur yang tersebar di sosial media. Terus dibentuk dalam sebuah akun mengatakan bahwa sang kreator memiliki bukti CCTV atau rekaman yang tertera di link video di bio akunnya. Sedangkan setelah dipencet, linknya tuh ternyata penipuan. Dengan ini masih banyak sekali pengguna sosmed yang belum paham akan penipuan dan nurut hanya karena kepo dengan berita panas sehingga mendapatkan kerugian. Terima kasih. Oke, Damar ya tadi ya? Damar dari Poltek Tempo. Oke, sebelum ke penanya selanjutnya, kita jawab dulu aja kali ya. Barangkali Mbak Ami atau Mas Rahmat terlebih dahulu. Sejauh mana nih negara memberikan perlindungan dari tadi? Pengalaman adalah soal penipuan-penipuan yang ada di dunia internet. Ini banyak banget poin yang mau saya bahas. Saya coba rangkum secara sederhana. Jadi membaca KUHP juga harus dibaca KUHAP-nya. Di KUHAP-nya dan KUHP di situ sudah dijelaskan ada banyak hak-hak perlindungan terhadap korban, tersangka, lansia, bahkan sampai disabilitas. Itu sudah diberikan perlindungan atau hak-hak lah dalam setiap tahapan proses hukum yang mereka lewati ketika mereka menempati suatu posisi tertentu dalam suatu proses hukum. Lalu kalau ditanya tadi misalnya unjuk rasa, tadi ada tersinggung apa masalahnya, menyinggung topik tentang unjuk rasa. Satu harus dipahami, pasal terkait dengan unjuk rasa itu tidak diperlukan izin dari Bigmo ya. Tidak perlu ada izin. Karena baca pasalnya itu harus utuh, di mana kata-katanya adalah kalau kita tidak memberitahu akan ada kita lakukan demo, terus kita nggak ngasih tahu dan terjadi keonaran, maka itu dijerat pidana. Jadi kalau nggak ngasih tahu, terus terjadi keonaran, maka dijerat pidana. Tapi kalau nggak ngasih tahu dan tidak terjadi huru-hara dan keonaran, maka dipidana nggak? Enggak. Kalau kita ngasih tahu, terus tidak terjadi apa-apa, dijerat nggak? Enggak. Maka yang poin dijeratnya itu adalah ketika terjadi keonaran dan dia tidak memberitahu. Lalu kalau dia ngasih tahu dan terus terjadi keonaran, dijerat nggak? Enggak, karena gugur kewajibannya atas upaya pemberitahuan. Dan harus dipahami, pemberitahuan dengan izin adalah 2 hal yang berbeda. Izin adalah semuanya itu dilarang kecuali yang diizinkan. Makanya misalnya Anda mau bikin usaha, kan yang butuh izin usaha. Artinya apa? Kalau Anda nggak punya izin usaha, Anda nggak boleh berusaha di bidang itu. Gitu loh, logikanya seperti itu. Sehingga demo itu perlu izin nggak? Enggak. Perlu ngasih tahu nggak? Perlu. Kalau kita cek kenapa sih pemerintah sampai perlu ada kata-kata pemberitahuan? Karena pernah ada kasus
di mana saat itu terjadi demo di Sumatera Barat kalau nggak salah, lalu ada mobil ambulans lewat dan di dalamnya itu orangnya sekarat, akhirnya meninggal di tengah demonstrasi karena mobil ambulans itu tidak bisa melalui orang-orang yang sedang melakukan demonstrasi karena nggak ada pemberitahuan apa-apa dan akhirnya ada yang dirugikan. Nah, tentu hal-hal seperti ini kita tidak ingin terjadi. Terkait dengan perlindungan di dunia digital, saya malah sangat mengapresiasi KUHP baru kita yang sudah sangat ramah terhadap bukti-bukti elektronik, penafsiran terhadap alat bukti elektronik, itu dijelaskan dengan sangat integrated sekali. Salah satunya bahkan ya di KUHP kita terbaru, itu ada ketentuan ketika ada influencer yang suka goreng-goreng barang dagangannya sehingga harganya naik turun atau menipu audiens seakan-akan barangnya ini laris atau ternyata barangnya ini khasiatnya itu kena pidana. Coba kalian happy nggak kalau ada influencer ngomong di TikTok, guys beli saham PT XX besok bakal naik nih Senin, hari Minggu ini kok soalnya ada info begini. Nggak taunya apa? Habis itu ARB, ya kan? Di mana perlindungannya hari ini? Di KUHP baru ada pasalnya yang untuk melindungi kita-kita, gitu loh. Terus misalnya ada influencer-influencer yang suka goreng-goreng apa, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Ini bukan terkait dengan pemerintah ya, tapi terkait dengan bisnis atau usaha. Itu sekarang ada perlindungannya seperti itu. Tentu terkait dengan doxing dan lain sebagainya, itu sudah masuk semua. Tapi pelaksanaannya gimana nih Pak? Pelaksanaannya kita mengalami ancaman dan segala macam. Saya sungguh turut berempati ketika hal-hal tersebut terjadi. Sangat berempati. Makanya di dalam KUHP yang baru dicantumkan ketentuan pengawasan yang sangat ketat terhadap para polisi. Di ruang-ruang interogasinya, sekarang dengan ketentuan terbaru, wajib ada CCTV yang bisa mendengarkan audio ketika proses interview itu dilakukan. Tapi dulu terjadi begini-begini. Ya mau gimana? Dulu is dulu. Kita sangat benci hal itu terjadi. Saya sangat tidak suka itu terjadi. Makanya kita pun di IBLAM punya LBH. LBH kita ini saat kemarin demonstrasi kita aktif mencari korban-korban yang mengalami intimidasi dan juga proses-proses penangkapan atau penahanan yang tidak legal kita dampingin, kita juga turun. Kenapa kita mau dampingin mereka turun? Karena kita punya kewajiban moral untuk menjaga republik kita tetap sehat, Mbak Dea. Okay. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini banyak pembaruan hal seperti yang itu harus kita kawal. Mana buktinya nih CCTV-nya kepasang. Jadi misalnya kalau teman-teman nanti ada yang dipanggil, cek ruangan ada CCTV-nya nggak nih? Kata Pak Wakil Menteri wajib ada CCTV-nya, kata KUHP wajib ada. Ini kok nggak ada nih? Saya nggak mau ngomong, soalnya belum didampingin pengacara. Bisa yang kayak gitu-gitu. Nah, tapi memang syaratnya adalah kita harus mulai melek hukum. Karena di KUHP itu banyak hak-hak yang kita miliki. Dan bahkan saya, karena mahasiswa IBLAM ini juga ada yang polisi, saya sering dengar curhatan Mbak. Sekarang ini nggak enak jadi polisi. Apa-apa dikontrol, apa-apa diawasi. Itu saya dengar bukan hanya 1-2 Mbak, banyak Mbak. Karena apa? Sekarang ini ada istilah polisi yang memulai perkara, jaksa yang mengakhiri. Kalau dulu polisi bisa mulai, bisa ngakhirin sendiri. Sekarang nggak bisa, jaksa harus mengakhiri. Jadi ini semua terintegrasi. Kalau tengah-tengah nggak jelas, barang itu hilang, gitu loh. Jadi artinya polisi ini menurut saya juga malah nggak enak sekarang dan itu bukti udah saya dengarin gitu loh. Oke. Kembali lagi tadi soal pertanyaan dari Damar soal pengalaman tadi, misalnya penipuan di dunia digital dan segala macam. Apakah bisa Mas dibilang bahwa dengan peraturan yang baru di KUHP baru itu melindungi warga negara? Iya, ada pasalnya untuk melindungi mereka ketika mereka kena penipuan seperti itu. Ada pasalnya terkait dengan tindak pidana terhadap transaksi elektronik. Dan kalaupun tidak ada pasalnya, bisa merujuk kepada Undang-Undang ITE. Itu asasnya sudah ada. Nah, cuman permasalahannya adalah pengumpulan bukti, mencari pelaku dan lain sebagainya dalam tataran teknis, itu akan menjadi isu. Karena kejahatan cyber itu dilakukan benar-benar secara canggih dan bahkan ada istilah kejahatan itu selalu melangkah 100 langkah di depan dibanding hukumnya itu sendiri. Oke, baik. Nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita kasih kesempatan ke penanya kedua terlebih dahulu ya. Boleh dibantu teman-teman, jangan lupa sebutkan namanya, kemudian dari institusi mana. Silakan.
Selamat sore sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Azka Malina. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, Prodi Jurnalistik. Saya ingin meminta pandangan para narasumber sekalian. Jika seorang konsumen mengunggah Instagram story bertuliskan seperti pelayanan resto X tersebut sangat buruk dan jangan datang ke sini gitu. Apakah hal tersebut masih termasuk hak konsumen dalam menyampaikan kritik atau sudah dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Sekian, terima kasih. Oke, siapa tadi namanya? Aska Dari? dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke, terima kasih Aska. Kali ini mungkin boleh dibantu Mbak Ami kali jawab. Ada tanggapan Mbak, ini hak konsumen atau bukan kalau kita bikin review kali ya maksudnya ya, tapi di media sosial pribadi. Ya, saya pikir itu hak konsumen ya. Teman-teman mungkin ingat kasus Prita ya. Ya, itu kan juga tidak bisa disebut sebagai pencemaran nama baik gitu ya, tapi itu adalah komplain atau ibaratnya penilaian kita terhadap layanan-layanan yang diberikan, entah oleh layanan berbasis negara atau bisnis maupun yang lainnya. Jadi saya pikir itu tetap hak konsumen, dan tentunya setiap konsumen kan memiliki penilaian yang berbeda. Nah, kritik itu atau komplain itu pada pelaku dunia usaha sebenarnya itu menjadi feedback. Bagaimana dia memperbaiki layanannya. Jadi juga tidak perlu ibaratnya lantas mengadukan atau apa, tapi misalnya atas review itu apa yang harus saya perbaiki. Walaupun tentu ada beberapa hal yang untuk konten kreator ya, khususnya misalnya makanan gitu ya. Ada saya pernah baca misalnya karena kan kadang kalau konten kreator itu pokoknya asal galak gitu ya, asal heboh gitu ya, bikin video dan seterusnya, tanpa kemudian dia memiliki kalau Dinda bilang tadi solidaritas. Kalau aku mungkin melihat basis kelas. Misalnya mengomentari tukang bakso di yang pinggir jalan. Nah, yang beli misalnya level siapa artis gitu ya, yang mungkin yang biasanya makan baksonya bukan di situ. Kemudian melakukan review gitu ya. Yang kemudian mengakibatkan misalnya tukang bakso ini tidak laku gitu ya. Nah, tanda kutip kalau tadi disampaikan kebijakan itu juga kita harus melihat ibaratnya ada empati terhadap konteks kelas. Itu sih, tapi walaupun itu kebebasan berpendapat, kearifan dan kebijakan dalam hal melihat konteks kelas maupun yang lainnya itu tetap penting menurut saya. Kalau untuk Damar ya, Mas Damar itu tentu masuk ke dalam jaminan atau pasal-pasal yang ada di dalam KUHP. Kan mediumnya saja yang berbeda. Jadi tadi ketika kita lihat digital, lihat online, lantas kita berpikir itu harus hal yang tersendiri. Enggak. Itu pokoknya apapun yang nyata ketika ditambahkan mediumnya itu tetap bisa apapun gitu. Catatannya seperti tadi Mas Rahmat sampaikan, itu adalah pada tatanan penegakan hukum. Apa yang membedakan medium digital dengan yang nyata? Kecepatan dan penyebarannya ya, sama lintas yurisdiksi. Misalkan, oh ini buka, ternyata ini platformnya adanya di Singapura. Orangnya mengunggah, misalnya contohnya NCII ya, non-consensual intimate image ya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Misalnya yang mengunggah ada di Medan, oke, yang korbannya ada di Singapura, ya, yang mengunggah WNI gitu ya, korbannya di Singapura, tapi waktu mengunggahnya itu ada lagi di Amerika. Nah, lintas yurisdiksi ini yang memang masih membutuhkan banyak diskusi antar negara. Gimana ini konteks penanganannya? Itu sih tantangan ke depannya. Oke, baik. Ini barangkali Mbak Dinda juga mau menambahkan Mbak, tapi barangkali singkat aja. Tadi soal pertanyaan Damar tentang penipuan di media sosial, terus kemudian kalau untuk Aska itu tentang
ya hak konsumen, hak berpendapat konsumen di media sosial dari sudut pandang konten kreator. Singkat aja boleh Mbak. Kalau yang dari Aska, Aska yang kedua. Oke, dari Aska kayaknya udah terjawab kali ya sama Mbak Ami. Aku paling nambahin dikit aja buat Damar. Jadi sebagaimana yang disarankan oleh Wapres kita untuk bisa belajar AI gitu. Tadi aku buka AI untuk jawab sebenarnya kita tuh udah bisa nggak sih dilindungin soal hak privasi kita ketika ada doxing dan lain sebagainya. Kata AI gini, negara kita belum bisa melindungi 100%. Pertahanan terbaik adalah diri sendiri. Jadi ya pada akhirnya kita harus bisa untuk menguatkan terutama untuk mitigasi keamanan digital ya, karena sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke KUHP baru atau KUHP baru. Sebenarnya kita udah punya banyak regulasi, mulai dari Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE atau bahkan KUHP sebelumnya. Iya, Undang-Undang TPKS, banyak, kita punya banyak regulasi, tapi balik lagi sebagus-bagusnya regulasi, sebagus-bagusnya substansi suatu produk hukum, kalau misal yang mengimplementasikan, yang menjalankannya masih butuh reformasi, kalau kata AI kita harus bisa mengandalkan diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Betul. Oke, thank you Mbak Dinda dan juga Mas Ahmad, Mbak Ami. Mas, nanti kita lanjut dulu ya. Tapi tadi sudah disinggung sama Mbak Dinda soal AI, karena kita mau nggak mau sekarang udah dunia kita juga dilingkupi sama kemajuan teknologi, artificial intelligence atau bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan ya. Oke, Mas, di pasal 235 KUHP 2025 mengakui bahwa bukti elektronik. Nah itu ada juga voice cloning AI yang mirip banget, asli tuh, sering banget tuh kita tahu ya di konten-konten. Tempo juga punya konten fact checking teman-teman, itu ada cek fakta Tempo, ada banyak sekali isu-isu yang kami akhirnya cek dan itu ketahuan tuh mana yang benar, menyesatkan dan segala macam gitu ya. Nah persoalannya adalah gimana hakim ini bisa yakin kalau bukti-bukti itu autentik atau tidak. Apakah kita butuh standar forensik digital yang baru menyesuaikan dengan kondisi saat ini Mas? Iya, tentu dalam penelitian saya terkait dengan teknologi hukum, saya percaya sistem hukum itu tidak cukup hanya mengandalkan substansi, kultur, dan juga struktur hukum, tapi juga membutuhkan teknologi hukum. Teknologi hukum ini adalah tools sebenarnya yang dibutuhkan negara dalam menjembatani pelaksanaan suatu substansi hukum dan struktur hukum kepada masyarakat. Sehingga terwujudlah budaya hukum yang lebih baik. Nah, teknologi hukum ini salah satu bentuknya adalah tools yang dipakai untuk memverifikasi bukti elektronik yang dipalsukan. Gitu. Jadi udah bukti elektronik terus dipalsukan pula, ya kan? Nah, ini memang harus ada. Makanya tadi saya bilang salah satu fitur terbaru kan setiap kantor polisi itu harus ada CCTV yang sampai ada audionya. Itu juga salah satu bentuk pembaruan teknologi hukum di sistem pidana kita hari ini. Dan selain itu sebenarnya saya mungkin nggak pas kalau ngomongnya tenang saja. Saya mungkin nggak tenang juga. Tetap ada kecemasan, kekhawatiran, itu sangat wajar. Namun perlu kita perhatikan bahwa dalam undang-undang yang baru itu ada alat bukti baru. Jadi kalau dibaca di KUHP itu ada alat bukti baru namanya pengamatan hakim. Nah, pengamatan hakim. Dulu nggak ada setahu saya. Pengamatan hakim ini maksudnya apa? Pengamatan hakim ini kan hakim adalah seseorang yang dianggap ius kurianovit. Yang dianggap memahami hukum. Sehingga mereka ini ahli-ahli hukum. Hakim itu dianggap paling tahu hukum. Dan adalah seorang sarjana hukum ataupun ahli hukum. Nah sebagai seorang ahli hukum, masa sih dia nggak bisa menggunakan logika dan pengamatannya ini palsu kayaknya ini, misalnya ngelihat video Sri Mulyani yang gaji guru. Itu aja saya bukan hakim melihat video mulutnya mencong-mencong nggak simetris, ini fake nih kayaknya. Atau kemarin ada video macam-macam lah. Kita tuh bukan hakim aja bisa ngeh kok. Bahkan saya selaku dosen pun ketika dapat jawaban UAS UTS dari mahasiswa yang pakai AI sama nggak pakai AI, saya tahu teman-teman ya yang mahasiswa, kalian jangan menganggap bodoh dosen Anda. Karena saya yakin dosen Anda pun tahu gitu loh, ini UAS UTS-nya kayaknya pakai ChatGPT. Ngeh, meskipun kita nggak tahu bagian yang mana. Sehingga hakim ini diharapkan pasti menggunakan pengamatan hukumnya. Dan selain itu, di dalam
KUHP yang baru juga ada bentuk putusan baru yang bisa dikeluarkan oleh hakim. Dan ini menurut saya adalah secercah cahaya di tengah kegelapan yang mungkin kawan-kawan rasakan. Yaitu apa? Adanya putusan pemaafan hakim. Kita pernah lihat video viral di Amerika di mana seorang hakim memaafkan seorang terdakwa walaupun dia terbukti bersalah. Misalnya dulu kita di Indonesia terkenal banget kasus nenek siapa yang coklat kakao, pencuri kakao, nenek-nenek yang akhirnya dihukum. Dulu tidak ada instrumen seorang hakim bisa memaafkan terdakwa. Tapi hari ini ada instrumen tersebut. Dan ini sudah langsung dipakai in less than a month di Indonesia. Surprise kan? Yaitu lokasinya di Muara Enim. Di Muara Enim ada seorang hakim yang memberikan putusan maaf kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak ini terlibat pencurian kabel kalau nggak salah, melawan Pertamina atau perusahaan BUMN besar. Nah, lalu hakim melihat anak ini memang salah, nyolong nih anak. Tapi hakim memiliki pengamatan hakim dan nurani. Akhirnya apa? Dia maafkan. Karena KUHP memberikan fasilitas baru, hakim boleh memaafkan, itu langsung dipakai. Dan saya jujur melihat peristiwa itu, di tengah mungkin ada beberapa pasal yang kita mungkin suka nggak suka, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi saya melihat ada secercah harapan bagi para pencari keadilan. Dan kami di kampus, juga di LBH, juga di kantor hukum selalu menghimbau, itulah tugas kita sebagai penegak hukum. Advokat sebagai penegak hukum memiliki tugas memberikan pencerahan, melindungi masyarakat, dan juga menegakkan keadilan. Oke, sebuah informasi baru untuk kita semua bahwa ada fitur baru. Fitur ya maksudnya? Ya sederhananya biar Gen Z. Begitu ya, oke. Baik, dari sisi Mbak Ami, Mbak, kembali lagi tadi soal bukti-bukti digital ya. Bagaimana teman-teman advokat ini ketika membantu para kliennya korban manipulasi teknologi ini bisa membantu membedah validitas dari bukti-bukti digital zaman sekarang yang kadang suka dipelintir-pelintir. Ya betul, KUHP itu memperluas alat bukti ya, termasuk dokumen elektronik gitu ya, dan transaksi elektronik. Tapi juga di dalam alat bukti itu ada keterangan ahli. Jadi dokumen elektronik itu diverifikasi atau divalidasi oleh ahli. Jadi walaupun mungkin Mas Rahmat bisa bilang, oh ini kayaknya ini nih rekayasa digital gitu. Tapi tetap pernyataan itu bukan dari lawyer, itu harus dari ahli digital forensik. Nah, digital forensik ini teman-teman jumlahnya itu sangat sedikit di Indonesia, oke? Dan satu sisi ini menjadi ruang profesi baru, tapi juga di sisi lain untuk menuju jumlah ahli digital forensik itu juga kita harus yang mengaksesnya itu berlomba-lomba ya. Saya lebih banyak memang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus misalnya NCII, kekerasan seksual berbasis elektronik. Pembuktian alat bukti elektronik itu dilakukan di digital forensiknya itu di unit siber di Polri ya, atau kalau di daerah itu di Polda. Dan digital forensik itu ya ahlinya masih terbatas sampai saat ini, itu harus ngantri intinya. Jadi perangkat hukum substansi kita sudah ada plus minus gitu ya. Struktur kita ya bagus, hakim yang di mana Muara Enim, tapi juga hakim-hakim yang belum terinformasikan KUHP dan KUHP itu juga banyak. Karena apa? Kalau KUHP kita ada waktu 3 tahun untuk belajar. Saya dulu sama Prof. Muladi sama Prof. Barda itu belajarnya KUHP yang saat ini udah disahkan, RKUHP. Tujuannya apa? Agar ketika kalian lulus, kalian sudah menerapkan KUHP baru. Lulus tahun berapa ya? Itu juga belum gitu. Nah, kita KUHP masih ada waktu 3 tahun. Sehingga mungkin IBLAM begitu disahkan, oh kurikulumnya langsung memakai KUHP nasional. Tapi KUHP tidak. KUHP diketok November, berlaku 2 Januari.
Dan apakah itu ada waktu untuk aparat penegak hukum untuk belajar atau untuk buka atau minimal download? Ya nggak semua juga. Kita bisa lihat kemarin di rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan kasus Jamret itu. Aparat di level bawah itu belum tentu membaca KUHP. Jadi ya ibaratnya ya oke, KUHP itu baru gitu. Ada sejumlah jaminan, tapi untuk struktur hukumnya pun kita harus bertanya, negara sudah menyiapkan struktur hukumnya atau belum? Kemudian kultur kita ya, sejak zaman Belanda, Orde Baru, kemudian sekarang kita menempatkan, kalau tadi dirimu bilang kok ada strata komunikasi, kita tuh feodal loh, kita melihat aparat penegak hukum tuh di atas gitu kan. Kalau dipanggil kita takut gitu ya, berseragam gitu ya, itu sebagai ibaratnya kelas sosial yang tinggi gitu ya, sehingga kita merasa takut tuh kalau ketemu, enggan, harus bagaimana, itu kultur ya. Kemudian teknologi, betul kita membutuhkan teknologi, tapi juga tadi catatannya Indonesia itu nggak hanya Jakarta, Aceh sampai Papua, dan itu belum tentu semuanya memiliki akses teknologi. Termasuk kalau tadi disampaikan CCTV dan seterusnya. Tapi juga pertanyaannya, apakah advokat memiliki hak yang sama untuk mengakses CCTV itu untuk proses pembuktian? Itu juga harus diuji, karena belum ada kasusnya kan? Ya, itu. Oke, thank you Mbak Ami. Balik lagi sih, aku masih mau ngomongin soal tadi AI dan segala bukti digital dan segala macam. Kalau dari sudut pandang konten kreator gitu ya, sejauh mana teman-teman ini sudah sadar kalau ternyata wajah, suara, ya pokoknya visual yang kita hasilkan itu rawan banget disalahgunakan AI untuk kriminal. Dan kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya nggak cuma konten kreator tapi juga teman-teman lain yang barangkali ya gue pengen kritis juga sih, tapi safe nggak ya bagian itu? Oke, aman. Kalau misalkan ditanya kita udah sadar atau belum, sependek pengetahuanku sebenarnya nggak cuman teman-teman konten kreator aja, tapi pasti teman-teman muda yang di sini juga cukup sadar gimana kemudian bahaya dari doxing misalkan atau deepfake yang kemudian disalahgunakan. Dan mungkin beberapa kasus yang terjadi lalu gitu soal doxing yang terjadi kepada teman-teman konten kreator yang bersuara, aku melihatnya juga sebenarnya ini bisa jadi salah satu senjata untuk pembungkaman dan juga pembunuhan karakter. Karena mau nggak mau kita harus siap dengan konsekuensi itu ketika kita bersuara terlalu lantang, terutama di dunia digital. Dan apa yang kemudian aku dan teman-teman lakukan, dan mungkin juga teman-teman ada yang sudah menerapkan atau akan menerapkan setelah ini, selain kita ngomongin soal mitigasi keamanan tadi, dua autentifikasi faktor ya, baik itu email maupun nomor handphone dan lain sebagainya kayak gitu. Yang pasti juga adalah bahwa kita harus bisa secara sadar dari diri sendiri juga ketika kemudian kita bersosial media. Kalau kita udah sadar, kita juga mengedukasi diri kita sendiri, kita tahu konsekuensinya ketika kita main sosial media itu apa, mungkin I think bisa meminimalisir terjadinya penyalahgunaan atau ya kasus macam doxing atau semacamnya kayak gitu. Karena balik lagi, kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa di tengah, mungkin kita akan lihat nanti kali ya gimana implementasi KUHP baru maupun KUHP baru ini, semoga saja bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang termasuk yang disampaikan oleh Damar gitu. Tapi yang terakhir mungkin aku pengen ngasih sedikit tips aja buat teman-teman biar nanti balik dari sini masih tetap mau kritis dan masih tetap mau bersuara di dunia digital. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa bersuara dengan aman, walaupun sebenarnya ngomong kayak gini harusnya tidak dilakukan karena kita ada di negara yang demokrasi gitu. Yang pertama itu adalah kita bisa menerapkan yang namanya gerilya kreatif. Kita bisa tetap bersuara dengan beberapa poin. Yang pertama yaitu kita membedakan objek dan juga subjek, yang kedua kita menyediakan data yang benar-benar sesuai dengan realnya seperti itu, dan yang ketiga kita verifikasi sebelum kita melakukan kritik maupun menyuarakan sesuatu, gak cuma soal negara saja, apapun itu. Yang berikutnya adalah semisal teman-teman masih takut untuk langsung bersuara dengan tiga cara tadi, kita juga bisa menggunakan
metafora atau semacamnya. Walaupun yang mungkin kemarin ada kasus bendera One Piece yang sejelas-jelas itu nggak ada, gak nyata, bisa juga menjadi sasaran. Tapi kita bisa bersuara dengan banyak cara kayak gitu. Dan menurutku bersuara itu nggak harus kita bikin konten atau video. Masing-masing dari teman-teman bisa menyampaikan ekspresi dengan cara masing-masing. Ada teman-teman yang advokat, ya udah dengan cara di dunianya. Ada teman-teman yang jurnalis dengan caranya. Ada teman-teman yang di dunia seni dengan caranya. Teman-teman mahasiswa pun ada caranya masing-masing. Dan terakhir, yang paling penting dari semua itu adalah kita harus bisa saling terhubung satu sama lain. Karena dengan saling terhubung satu sama lain, kita bisa merawat solidaritas kita dan kita juga bisa merawat ingatan bersama. Karena dua hal itu yang tidak dimiliki oleh rezim kekuasaan hari ini. Mungkin dari aku seperti itu. Wow, oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini sih yang paling ditunggu-tunggu, maksudnya kira-kira supaya tetap bisa menyampaikan hal-hal yang ingin kita suarakan gitu ya, tapi juga tetap aman gitu ya, apa aja. Thank you banget by the way Kak Dinda ya. Aku balik lagi nih ke Mas Mbak narasumber lainnya. Kalau tadi kita ngomongin soal AI yang sudah tidak bisa kita nafikan keberadaannya gitu ya. Ini juga soal pertahanan diri, bahwa ruang digital itu kan nggak selalu ramai ya. Ada macam-macam bentuk ancaman, ada blokir rekening sampai revenge porn yang barangkali Mbak Ami punya banyak riwayat mengadvokasi hal itu ya. Cara kita supaya selamat secara hukum tuh kira-kira gimana sih Mbak? Kayak misalnya pasal 132A KUHP baru tentang blokir rekening sebagai upaya paksa. Gimana memastikan keuangan ini powerfulnya nggak disalahgunakan dengan sewenang-wenang, dengan semena-mena kepada warga. Termasuk tadi misalnya ada revenge porn juga gitu ya. Itu kan salah satu ancaman yang kita sering alami. Aku jawab yang revenge porn ya. Kalau yang blokir akun mungkin Pak Rahmat lah. Sebenarnya saat ini gerakan perempuan tidak menggunakan istilah revenge porn. Karena itu artinya ada revenge. Revenge itu kan balas dendam. Porn, konten pornografi. Itu menjadi kayak blaming. Bahwa fotomu, videomu aku sebarin karena kamu mutusin aku. Misalnya kan kayak gitu ya. Itu kan menjadikan tanda kutip pembenaran bahwa penyebaran konten untuk pornografi itu menjadi hal yang ibaratnya bisa diterima gitu, karena kamu mutusin aku, kamu mengkhianatin aku, semacamnya ya. Yang digunakan adalah sekarang itu NCII, non-consensual intimate image. Nah, di dalam NCII itu memang salah satu motifnya adalah balas dendam. Tapi juga ada NCII itu motifnya itu kontrol, ya, atau juga motifnya itu untuk mempermalukan. Nah, apakah itu hanya terjadi di dunia generasi muda? Tidak. Yang udah tua kayak saya gitu ya, atau yang sudah menikah, NCII itu juga terjadi. Contoh, misalkan saya sama suami, kemudian saya dinas luar kota. Kemudian suami saya bilang, yuk kita video call. Kemudian adalah pembicaraan video aktivitas seksual secara online. Secara hukum boleh dong suami istri, ya enggak? Terus suaminya bilang, aku rekam ya, biar kamu keluar kota, kalau aku kangen aku buka video ini. Itu kan alasannya. Tapi ketika misalnya saya mengetahui suami saya ini amit-amit ya, misalnya selingkuh, terus saya gugat cerai. Ini kasus nyata, gugat cerai gitu ya. Suami saya bilang, kalau kamu gugat cerai saya, video ini saya unggah, saya kirim ke teman-temanmu. Oke, tujuannya bukan balas dendam kan? Tujuannya adalah membuat saya tidak mengambil langkah hukum, tidak melakukan atau tidak melakukan gugatan cerai gitu. Atau juga digunakan kalau dalam relasi perkawinan itu untuk hak asuh anak. Kalau kamu nggak ngasih hak asuh anak ke aku, ini aku sebarin ya di sekolah anak-anak. Itu contoh NCII. Nah, kemudian pertanyaannya, memang sampai saat ini sasaran NCII itu adalah perempuan. Pertanyaannya, kenapa perempuan dan anak perempuan? Karena dalam konstruksi masyarakat patriarki, perempuan itu objek seksual. Walaupun tidak melepas kemungkinan laki-laki pun diobjekkan ya. Nah, pertanyaannya gimana cara mencegah NCII? Saya kembali ke pendapat Dinda.
tadi jaga diri. Ya. Nah, jadi teman-teman yang mungkin dalam berelasi baik pacaran maupun rumah tangga, berhati-hatilah di dalam membuat konten. Karena bisa saja walaupun itu tidak dua pihak, saya dengan suami atau saya dengan pacar, itu ada, saya menyebutnya pengepul. Jadi misalkan yang cowok kirim ke yang cewek atau sebaliknya. Di tengah-tengahnya itu misalnya terunggah nih ya, terunggah. Kemudian misalnya karena motif apapun diunggah di Twitter atau di mana gitu atau IG gitu ya. Kemudian biasanya salah satu langkah cepat yang dilakukan korban adalah menyampaikan kalau kamu meneruskan atau kamu ini aku disomasi lah tanda kutip, aku akan laporkan kamu pakai undang-undang ITE gitu ya. Karena itu kan mendistribusikan konten ya. Atau juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Dicabut nih, di take down nih sama yang cowok. Tapi di tengah itu sudah ada yang mengunggah. Sudah ada yang ngambil, mendownload, ya kan? Kemudian ini dijual nih ke misalnya web khusus dewasa dan seterusnya. Maka kemudian termultifikasi. Termultifikasi itu tersebar dan akhirnya meninggalkan jejak digital. Kerugiannya adalah pada korban itu untuk kasus-kasus kekerasan seksual berbasis elektronik itu lebih dalam dan lebih sulit untuk dipulihkan karena tadi ada jejak digital. Nah, undang-undang TPKS itu memperkenalkan mekanisme untuk tanda kutip istilahnya pembekuan penyebaran ya, karena untuk menjadi alat bukti di persidangan itu kan harus sesuai aslinya. Nah, kerap hakim itu kalau kita nginiin URL-nya dan seterusnya kita pindah. Oh oke, baik teman-teman, karena waktunya terbatas. Jadi kita langsung saja ke closing statement. Saya akan berikan kesempatan masing-masing para narasumber untuk menyampaikan closing statement dari tema kita hari ini ada KUHP dan KUHP baru untuk ruang digital dan generasi muda. Singkat-singkat aja, kami mohon dari Mas Rahmat ya kalau begitu. Silakan Mas Rahmat dulu. Singkat aja ya Mas, jangan panjang-panjang. Kegelapan itu akan bikin kita takut. Oleh karena itu nyalakan lampu, lilin, senter atau apapun yang Anda miliki di dekat Anda. Intinya adalah nyalakan cahaya di tengah kegelapan yang Anda takuti. Karena cahaya itu akan menerangi kegelapan tersebut dan cahaya itu adalah ilmu pengetahuan. Tentu kita akan selalu takut kalau kita tidak tahu. Dan kadang-kadang ketidaktahuan adalah berkat. Tapi dalam hal ini bisa jadi kiamat. Oleh karena itu teman-teman pelajari hak-hak teman-teman sebagai warga negara. Pelajari KUHP dan KUHP yang baru. Jangan langsung mengambil stigma tertentu. Usahakan netral dan objektif terlebih dahulu. Tidak ada yang sempurna sebuah produk hukum. Kita yang bareng-bareng menyempurnakannya. Terima kasih. Oke, Mbak Ami, silakan singkat saja Mbak Ami. Iya, kebebasan berpendapat, berekspresi, termasuk melakukan aksi unjuk rasa adalah hak asasi manusia. Jadi, klaim hakmu, tetap bersuara, tetap berani mengklaim hak kita. Thank you Mbak Ami. Terakhir Dinda. Hari ini mungkin kita nggak akan ada di era reformasi kalau bukan karena anak muda. 98 waktu itu ketika runtuhnya Orde Baru terjadi bukan langsung dengan turunnya beribu-ribu berjuta-juta massa di jalan. Tapi itu berawal dari tongkrongan-tongkrongan kecil anak muda, dari tongkrongan warkop ke warkop untuk ngebahas buku dan buku atau apapun itu, anything baru. Hari ini kita berhasil di era reformasi. Yang mau aku sampaikan bahwa kita semua di sini pasti punya latar belakang yang berbeda, kita punya bidang yang berbeda, hobi yang berbeda, tapi kita semua harus tetap mau berisik, kritis, dan juga bersuara. Karena kalau kita tidak berisik, kita tidak kritis, kita tidak bersuara, maka kita sedang membiarkan masa depan kita sebagai anak muda ditentukan oleh orang lain. Dan terakhir aku mengutip apa yang disampaikan oleh almarhum Munir Said Talib, bahwa setiap manusia itu punya rasa takut,
Tapi yang dilakukan oleh kita sebagai manusia ketika kita punya rasa takut adalah mencari rasionalisasi dari rasa takut itu sendiri. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita hari ini. Kembali lagi tentang tema kita soal KUHP dan juga KUHP baru. Barangkali mungkin memang masih perlu banyak sekali penyesuaian, perlu sekali juga adaptasi, terlepas dari tadi masih perlu ditambah sosialisasinya, pemahaman kepada para penegak hukum dan segala macam, tapi kita mesti melihat dari sudut pandang bahwa ini adalah sebuah upaya untuk semakin memberikan perbaikan dari waktu ke waktu dan mudah-mudahan yang terbaik untuk seluruh warga Indonesia. Tadi seperti kata Kak Dinda, kita harus terus berisik terutama untuk teman-teman muda semuanya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Rahmat Dwi Putranto, CEO of IBLAM School of Law, kemudian ada Siti Aminah Tardi, advokat publik, dan juga Firdinda Laode Ahmad, kreator konten. Dan akhir kata, saya Dejihan, mohon maaf jika ada salah dan kurang.